the NSA is really tracking every cell phone in the world. Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Snowden. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Edward Snowden. Hari itu, Senin 2013, Edward Snowden bertemu dengan dua orang jurnalis, Laura dan Daniel. Lalu, Snowden membawa Laura dan Daniel ke apartemennya. Mereka melakukan pertemuan untuk mengungkap sebuah data paling rahasia di dunia. Snowden menceritakan tentang kisah hidupnya mulai dari tahun 2004 saat Snowden memasuki akademi militer. Dia mengikuti pelatihan seperti yang lainnya, tapi ada yang berbeda pada diri Snowden. Fisiknya tak sekuat orang lain. Saat turun dari tempat tidur, Snowden tergelincir dan mengalami patah tulang. Dokter mengatakan kalau Snowden tidak bisa lagi mengikuti akademi militer. Dokter menyarankan agar Snowden mengabdi pada negara dengan cara yang lain. Dan malam itu, di sebuah situs kencan, Snowden berkenalan pada gadis bernama Lindsay. Setelah kaki Snowden sembuh, dia melamar ke CIA, menjadi seorang programmer. Akhirnya, Snowden terpilih. Hari itu, Snowden dan 11 lainnya disuruh merancang pada sistem jaringan komunikasi tersembunyi dalam waktu 5 jam. Akhirnya, Snowden menyelesaikannya hanya dengan waktu 38 menit, rekor tercepat di The Hill. No, I finished the whole thing. It's been 40 minutes. 38. What? Di hari berikutnya, Snowden mendapat pelajaran UUD Rahasia Amerika Visa Code. Undang-undang khusus untuk intelijen yang membolehkan pihak intelijen mengawasi siapapun berdasarkan kecurigaan. Kembali ke Hong Kong di tahun 2013. Di apartemen Snowden bernama Malkaskill. Dia menanyakan bukti kalau Snowden benar-benar agen CIA. Snowden menunjukkan semua paspor dan tanda pengenalnya. Lalu dia bersedia mengungkapkan semua ke publik, beserta data rahasia bersamanya. Dan ini bukan semua tentang uang, semua murni keinginannya. Menunjukkan bahwa NSA melakukan tindakan pada dunia. Lalu Snowden mengambilkan sebuah SD card berisi data rahasia tersebut kepada Tuan Malkaskill. Lalu Snowden menunjukkan sistem pelacak bernama Xkeyscore, sebuah sistem pencarian yang mampu melacak siapapun hanya dari data diri mereka. It's like a search interface. What does it search for? Anything you want. Lalu Snowden menceritakan tugasnya di Jenewa di tahun 2007 di bawah perlindungan diplomatik PBB untuk menjaga jaringan keamanan. Artinya, Snowden harus melindungi jaringan komputer dari para peretas. Jadi untuk mengetahui dari sistem tersebut, dia harus meretas jaringan itu sendiri untuk mencari celah dari sistem tersebut. Namun, Snowden malah mendapat teguran dari pimpinan di sana karena Snowden melihat data berunsur politik yang seharusnya tidak boleh dia lihat. Dalam keadaan kecewa, Snowden menemui Charles. Dia menanyakan tentang tugas lapangan yang dijanjikan olehnya. Lalu ketika Snowden sedang menghancurkan file, Gabriel mendatanginya. Lalu Gabriel menunjukkan sistem bernama Xkeyscore. Sistem ini bisa melacak siapapun berdasarkan nama dan data diri. Setelah saat tiba pekerjaan lapangan, Snowden dan Lindsay menghadiri pesta para konglomerat tersebut. Target di pesta itu bernama Marwan. Setelah itu, dengan bantuan Gabriel menggunakan Xkeyscore, mereka menemukan data diri semua milik Marwan. Lalu Gabriel mencari kesalahan yang pernah dilakukan Marwan, tapi dia sangat bersih. Akhirnya dia bisa menemukan kesalahan keluarganya, yaitu adik ipar Marwan. Lalu anak perempuan Marwan berumur 15 tahun dan mempunyai kekasih bernama Nedim. Dan Nedim tinggal secara ilegal bersama ibu Turkinya. Bahan sempurna untuk menekan Marwan. Setelah data kelemahan Marwan dikirimkan pada Charles,
kekasih Salma terancam dideportasi. Lalu mereka mengadakan pertemuan bersama Marwan untuk menawarkan bantuan untuk membuat paspor untuk kekasih Salma. Di sini Charles ingin menjebak Marwan, membiarkan Marwan mengemudi saat mabuk hingga Marwan ditangkap. Charles akan lebih mudah mengendalikan Marwan untuk melakukan yang dia mau. Tapi di sini terjadi pertentangan antara Charles dan Snowden. Rasa kemanusiaan Snowden menolak semua itu, karena bisa saja Marwan tewas saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, Charles malah mengancam Snowden, karena Snowden pernah memasuki sistem CIA tanpa izin. Saat itulah Snowden sadar bahwa tidak ada yang namanya teman sejati di intelijen. Yang ada hanya keuntungan politik. Malam itu Snowden pulang dengan kecewa, tapi ternyata Lancy menunggunya di tempat tidur. Esok harinya Snowden memutuskan berhenti dari CIA, juga bertepatan dengan kemenangan Barack Obama dalam pemilunya. Setelah berhenti dari CIA, Snowden dikontrak oleh NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sini Snowden bertugas membuat sistem cadangan non-stop yang disebut Epic Charter, sekaligus menyadap negara Jepang. Tak sampai di situ. Setelah masuk sistem komunikasi negara Jepang, lanjut menanamkan program kecil ke dalam listrik, bendungan rumah sakit, dan lainnya. Idenya jika Jepang nanti bukan lagi sekutu, artinya Jepang bisa dipadamkan dalam sekali klik. Tak hanya di Jepang, hal yang sama juga dipasang di Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, Cina, Rusia, Iran, dan Venezuela. Semua dalam kendali Amerika. Ternyata semua bukan tentang terorisme, melainkan tentang ingin menguasai sosial dan mengendalikan ekonomi. Saat di NSA, Snowden ditugaskan untuk memantau jaringan terorisme berdasarkan dari kontak dan email para korban. Setelah mendapat data satu orang, dia bisa melacak data orang yang terhubung dengannya. Bayangkan, dengan 40 kontak saja sudah mendapatkan 2,5 juta data lengkap orang bisa memantau, melacak, dan menyadap. Sungguh mengerikan. Suatu hari Snowden melihat hal yang tidak bisa diabaikan. Dia melihat 3 pejabat tinggi NSA. Mereka menyampaikan keluhan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengawasi hidup orang-orang. Alhasil, FBI mendobrak rumah mereka bertiga dan menangkap mereka. Do not tell truth to power. We'll hammer you. Akhirnya Snowden seperti terpanggil untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Lalu Snowden kembali ke NSA dan ditugaskan di Hawaii. Lalu di Hawaii, Snowden bertemu teman lamanya saat masih di CIA, yaitu Gabriel. Di sini Snowden ditugaskan untuk membuat sistem keamanan. Lalu Snowden mengcopy data-data dan bukti NSA yang mengawasi semua orang. Alhasil, Snowden berhasil dan data-data itu akan diberikan kepada Laura di Hotel Mira, seperti pertemuan di awal video ini. Pada hari itu, Rabu 5 Juni 2013, data rahasia NSA telah dipublikasikan oleh The Guardian di seluruh dunia, gembar oleh pengakuan Snowden beserta bukti lengkap yang diberikan Snowden ke media. Sekarang semua orang tahu kalau kehidupan mereka dipantau oleh pemerintah Amerika. Dan akhirnya Snowden pergi ke Rusia dan meminta perlindungan di sana beserta istrinya. Cerita ini mengungkap pembongkaran skandal internasional yang dilakukan Amerika. Semoga kalian bisa menyimpulkan sisi baik buruk dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.